Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kami menyapa jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Kami terus berdoa kiranya anugerah dan pertolongan serta kemurahan Tuhan atas kita semua. Kembali kita akan memikirkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Dan kita sudah masuk di bulan Oktober, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Dan secara khusus di dalam Gereja Kristen Nazaren Philadelphia, kita selalu memaknai bulan Oktober sebagai bulan gereja. Kenapa? Karena kita akan memperingati ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini gereja kita akan berulang tahun yang ke-41. Merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Ada kemurahan, ada anugerah, ada tantangan, dan berbagai pengalaman di sana. Tapi kita bersyukur. Di kesempatan yang baik ini mari kita pakai untuk merenungkan tentang apa itu gereja. Mengapa kita perlu gereja? Mengapa orang Kristen harus menjadi bagian dalam gereja, dalam artian gereja sebuah komunitas orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau kita berbicara tentang gereja, maka kita akan diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan yang paling sederhana, yaitu apa itu gereja? Kalau kita berhadapan dengan pertanyaan ini, maka apakah kita menjawab gereja adalah sebuah bangunan megah dengan arsitektur yang unik, lalu kemudian biasanya ada salib, kadang-kadang ada menara, kadang-kadang ada lonceng, kadang-kadang ada jendela-jendela berkaca warna-warni dan lain sebagainya. Apakah itu gereja? Apakah gereja merupakan sebuah bangunan tempat untuk orang-orang percaya beribadah dan berkumpul? Jawaban untuk pertanyaan ini bisa ya dan bisa tidak. Bisa ya karena kalau berkaitan dengan antropologi sosial budaya manusia, maka manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan ruang. Manusia selalu menciptakan ruang, membuat ruang, menempati ruang, memerlukan ruang, dan memberi makna kepada ruang. Karena kenyataan itu, maka ada sekolah, maka ada rumah sakit, maka ada lapangan, maka ada pasar, maka ada tempat ibadah, karena manusia selalu memberi makna kepada ruang. Manusia selalu memberikan pemaknaan khusus, arti khusus kepada ruang-ruang tertentu. Misalnya ada ruang makan, ruang tidur, ruang kamar mandi, dan lain sebagainya. Dan setiap ruang itu diberi makna berdasarkan dengan fungsinya. Berdasarkan pemikiran ini, memang kita tidak ansi pada pemahaman bahwa gereja memang merupakan sebuah ruang, tempat yang dikhususkan untuk beribadah dan berbakti. Tetapi pemaknaan tentang ruang bukan hanya sekitar itu saja. Gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tempat, sebuah lokasi, sebuah ruang khusus yang digunakan untuk berbakti. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 mengatakan, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Lebih daripada sekedar ruang, maka gereja dimaknai di dalam Alkitab sebagai tubuh Kristus. Dan siapakah tubuh Kristus? Maka tubuh Kristus itu adalah setiap orang percaya. Sekali lagi, gereja adalah tubuh Kristus dan tubuh Kristus adalah setiap orang percaya. Dengan demikian, kalau kita memikirkan tentang gereja, mau bertanya apakah gereja itu? Maka gereja adalah setiap orang percaya. Saya adalah gereja, saudara adalah gereja, setiap orang percaya di seluruh dunia adalah gereja. Keyakinan ini membuat kita memandang bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh berharga dan bermakna di hadapan Allah. Kita adalah tubuhnya, sehingga kita tidak bisa memperlakukan kehidupan kita, tubuh kita, sekehendak yang kita mau. Orang percaya memuliakan Kristus di dalam gerejanya. Demikian juga gereja yang adalah kehidupan kita ini harus memuliakan Kristus. Bangunan bisa rusak, bangunan bisa kena gempa, bangunan bisa roboh, tapi tubuh Kristus yang adalah saudara seharusnya tetap kuat, hidup, dan terus bertumbuh di dalam iman. Biarlah kebenaran ini menolong kita untuk terus memaknai tentang siapa kita yang adalah gereja ini. Mari jaga hidup kita untuk terus menjadi tempat di mana Allah dimuliakan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami membawa syukur karena terbukti benar bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Rahmat dan anugerah-Mu kiranya atas kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami di hari ini. Setiap pergumulan kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan doa kami. Amin.